Assalamualaikum. Jadi hari ini kita ada obrol-obrol ringan lah gitu. Oh iya, by the way, aku Alifa Zahra. Terus sebelah aku ada Hasbuna Nabila Ya. yang matanya lagi sakit. doain ya. Terus sebelahnya Ada Nurul. Pasti udah pada tahu sih. Gak mungkin gak kenal. Oke. Gue kemarin lihat kalian berdua nontonin film apa sih? Itu yang di depan itu? Mana? Yang sama Keisha itu. Yang nonton film apa sih itu? Masalahnya nonton film banyak nih Kak. Yang mana ya? Yang ini apa tuh yang judulnya kok nggak salah apa? Pestisida. Pestisida buat sayuran loh. Cyanida kayaknya. Oh, yang itu. Kenapa emang? Itu filmnya tentang apa sih? Gue kayak penasaran gitu kayaknya. Itu tuh itu loh, Kak, yang udah lama banget ini kasusnya. Kasus apa emang? Yang dituduhnya temennya yang masukin Cyanida. cyanidanya ke minuman kopinya itu loh. Mirna. Nah, iya, bener itu. banget itu. Jessica Mirna itu. Iya, ya. dijadiin series gitu. Nah, kemarin kita nonton. Jadi alur ceritanya itu tentang orang yang berteman, terus ya agak ada berplot lah ya gitu. Jadi intinya itu ada bersangkutan dengan hukumnya lah gitu. Bener. Nah di situlah kita makanya nonton karena seru gak sih kayak tentang hukum-hukum gitu. Jadi kayak Itu tuh di dalam filmnya ngomongin hukum tentang apa? Jadi kayak itu film yang awalnya tuh tentang persahabatan, terus pada akhirnya ada satu konflik yang bikin satu temennya itu masuk penjara, tapi dengan alasan yang tapi sebenarnya salah tak, bukan salah temennya gitu loh. iya, jadi ada suatu plot twist yang ini bener-bener nggak keduga sih, Nggak keduga. walau gue juga belum nonton sampai habis. tapi ya kita udah udah dapat spoiler juga sih Iya, ya, maklum. Jadi ya hukum itu dia bakalan cari tahu terus-terusan sampai selesai walaupun awalnya memang sudah jadi tersangka. Walaupun awalnya ada jadi tersangka, tapi ada satu orang di situ tuh yang mencari tahu karena Lebih dalam lagi, dia karena tuh hukum itu harus adil untuk semuanya, satu Indonesia kan gitu kayak- ceritanya. Pasti lu tahu nggak sih soal hukum ini gak mungkin lu nemuin korban tuh langsung ketemu. Iya, benar sekali. betul banget. Karena susah banget. Iya, karena Bahkan sidangnya harus berkali-kali ya. Iya. Udah berbulan-bulan juga nggak selesai, itu kayak kasus Bener. Ups. lu juga udah tahu. Sorry deh. Ya kan, jangan kan di film yang berplot twist. Ini Iya, dunia dunia nyata tuh. Plot twistnya lebih. Emang kadang nih Cukup dunia gini. emang dunia tipu-tipu. Tipu-tipu. Kayak lagunya siapa? Kira Yunita ya. Di dunia tipu-tipu. Berkaitan dengan film yang waktu itu kita tonton, sekarang kita akan membahas tentang hukum. Aduh. Oh iya. Agak berat Agak-agak ya. berat, cuman ya udah lah ya. Gak gitu. apa-apa lah ya, belajar kita. Jadi hukum itu menurut gua sesuatu yang mengikat gitu, yang mengatur, yang ya bisa dibilang memaksa ya. Menurut kalian tujuan diciptakannya hukum tuh apa sih? Menurut gue sih kayaknya ini deh, kalau hukum tuh diciptain buat bikin masyarakat itu jadi nggak semena-mena gitu loh, karena kan adanya hukum. Bener, Walaupun setuju. sekarang ada hukum, mau gimana pun juga hukumannya ke depannya gimana juga tetap di ini deh kayaknya Iya. melanggar. Ini aja masih ada hukum. Waduh. WAWD udah. Waduh. Kasus Sambo. Kesebut lah. Disebut lagi sekarang. Menurut lo apa tuh? Kalau menurut gue sama sih kayak kita. Terus tujuan adanya hukum ya gitu untuk menanamkan yang pada diri kita juga kan, Iya. untuk tidak dilanggar juga. Tapi Kayak yang bilang hukum itu diciptakan untuk dilanggar, padahal salah guys. Oh, Lu tidak gimana dong. sih lu? Aduh. Aduh, mana sih? Aduh. Hukum Ya, itu gitulah. diciptakan untuk ditaati, Yes. untuk dijalani, Yes. untuk dipatuhi. Agar negaranya tuh Jadi tentram ya ya. benar. Mm-mm. Coba dari situ lo bayangin guys, kalau misalnya Kalau nggak ada hukum, waduh, WAWD udu. WAWD udu. Sekarang aja udah banyak yang nggak adil, apalagi nanti kalau nggak ada.
hukum. Bener Bayangin. banget. Bahkan Masih nggak- ada hukum aja begitu. Ya nggak, sebenarnya kalau ini diambil contohnya nggak mesti dari luar ya, bahkan dari lingkungan kita pun banyak yang suka Bener melanggar banget. HUKUM Hukum. Coba nih ya, sekarang gue tanya, di lingkungan kalian tuh masih ada nggak sih hukum yang suka dilanggar? Coba deh, gue nggak tahu. Contoh kecilnya dulu deh. Iya, contoh yang Oh. kecil aja. Mau yang paling kecil nih. Yang paling kecil pakai helm. Aduh. WAWD udah. Iya sih, emang sebenarnya kayak Banyak yang bilang jaraknya deket. iya, jaraknya deket. I know Cuman lah. ke situ. Emang bener, ada benernya, perlu gitu. Apalagi termasuk jalan raya yang rame, ngerti kan lu? Kita nggak ada yang tahu musibah. Apa ya yang terjadi, yang suka terjadi gitu ya di lingkungan Ya, kita? Kayak lawan arus deh. Oh my Wah, god. iya sih. Mungkin kayak aduh suka deket gedek, gitu. Suka bingung sama orang-orang Iya. kenapa suka kayak gitu. Aduh, Kalau masalahnya lawan gini. arus tuh bener-bener gak bisa Gue pernah naik Aduh, Gojek. aduh. Gue kira mau nyebut yang gitu. Iya, Naik Gojek. Abangnya izin dulu. Dari langsung. Aduh, lawan arus aja ya, Neng. Ya udah deh, Bang, terserah deh. itu contoh kecil ya. Iya. Iya, Tapi gue tahu sih salah, tapi ya udahlah, Bang. Orang abangnya juga udah jalan. Tapi kalau ngeliat orang lawan arus tuh nyebelin loh. Ih, risih loh. Soalnya kalau Orang kita tiba-tiba ada iya dia ada, apalagi kalau malam itu lampu. Mau gitu loh. awkward ya. Iya, tolonglah guys. Menurut kalian ada nggak sih yang contoh-contoh Coba kecil deh. apalagi gitu? Coba. Mungkin kalian ada ya, coba disebutin lah, boleh. Oh, gitu. Siap, emang itu parah, keren. itu parah Emang banget, itu parah banget sih. itu parah. Thank you banget ya Bita, udah nemenin kita ngobrol-ngobrol nih hari ini ya. Sama loh, makasih. Walau juga nggak sudah bisa datang. bareng Oden ya, nggak apa-apa. Nah, Iya. kebetulan ada satu kelompok kita juga yang Satu anggota. satu anggota kelompok kita yang Berhalangan Karena hadir, ini tapi bisa hujan. kalian denger ya, ada ASMR di belakang tuh. Nah, Thank you ya, Tak. Next. Oke, next. Kita bakal ke Oden. Oke, sekarang kita udah sama Oden hari ini. Ya, kemarin karena Oden nggak bisa datang. Melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, setelah kita mengeluarkan opini-opini kita. Sekarang kita mau nanya nih Sama Oden. Oden, karena Oh ya, belum disampaikan ini kemarin. namanya Ardiasya tapi biasa dipanggil Oden. Jadi melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, kita mau nanya ke Oden kalau apa sih menurut lo tujuan dibuatnya hukum? Kalau menurut gua sih untuk memelihara keteraturan serta ketertiban. Gitu singkat tapi jelas ya guys. Masuk Bagus otak saya. banget emang. Tapi setuju, benar kan? Terus kemarin BTW Bita tuh udah nanya deh. Di lingkungan kalian tuh masih ada nggak sih hukum yang suka dilanggar? Nah menurut lo gimana Den? Contohnya tuh apa sih Den kalau menurut lo? Kalau menurut gua sih contohnya di perjalanan tuh banyak yang menggunakan profesi. Iya bener gak sesuai standar. Contohnya temen lo nggak sih? Waduh, waduh. Setuju. Bener, emang masih banyak sih. Jadi rata-rata contoh dari kita tuh yang paling ringan tapi di lalu lintas semua ya. Semua ya dari kemarin tuh. Bener-bener yang di lalu lintas tuh Kelihatan hukumnya masih banyak yang dilanggar. Masih banyak yang belum bisa menaati lah. Iya bener. Padahal itu ringan ya. Ringan. Semoga aja bisa kedepannya bisa lebih kita. Iya, karena ini ya kita sesuai dengan hukum ya, harus kita jalani, harus kita perhati. BTW guys, kenapa sih kita harus mentaati peraturan hukum? Ih, balik lagi ke tujuan itu mah Den. Tadi Iya. tujuannya apa ya? Seperti untuk menaati, supaya teratur, supaya tertib. gitu Den. Coba bayangin kalau nggak ada hukum, Bayangin kalau nggak ada hukum, bakalan seperti apa? mau jadi apa negaranya Den? Agak Gitu. susah. Oh begitu. Semoga obrolan singkat kita kali ini bisa bikin berubahlah orang-orang gitu. Amin. Segitu aja guys obrolan kita hari ini sama kemarin tentang hukum-hukuman ya, mulai dari ngobrolin film. Semoga Bisa lebih tertib lagi lah ke benar. depannya.